Kesimpulan hukum yang mengarah pada keabsahan ijazah Jokowi kian menguat. Satu persatu laporan atau gugatan hukum terkait tudingan ijazah palsu yang dilayangkan pada Jokowi kandas. Sebaliknya, laporan Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya telah naik ke tingkat penyidikan. Selengkapnya dalam ulas utas kasus ijazah Jokowi, penuding kian terpojok. Angin segar tampak berhembus ke arah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Perlawanannya terhadap tuduhan ijazah palsu yang tak henti digaungkan sejumlah pihak memasuki babak baru. Laporan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilayangkan Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April lalu telah naik ke tingkat penyidikan. Jokowi pun langsung buka suara atas melajunya proses hukum terhadap laporannya yang bisa menjerat sejumlah nama dengan pasal pidana. Ini kan sudah dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Jokowi juga tetap bersikukuh hanya akan menunjukkan ijazah miliknya di persidangan nanti, baik itu ijazah SMA maupun ijazah Universitas Gadjah Mada UGM yang terus-terusan dituding palsu. Yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang? Tidak, harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Selain Jokowi, beberapa pihak yang tak terima ijazah Jokowi disebut palsu juga turut membuat laporan dugaan penghasutan terhadap sejumlah nama. Laporan-laporan itulah yang telah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan oleh Polda Metro Jaya setelah melalui proses gelar perkara. Perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jadi ada dua peristiwa besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya, itu naik penyidikan. Kelompok kedua penghasutan dan Undang-Undang ITE, 3 laporan naik penyidikan, 2 laporan akan segera diberikan kepastian hukum karena pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Ada beberapa nama yang disebut-sebut terseret dalam kasus dugaan pencemaran nama baik hingga penghasutan terkait ijazah Jokowi. Di antaranya adalah Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Tifauziah atau Dr. Tifa. Kami dituduh menghasut. Ketika saya dimintai keterangan pada saat undangan klarifikasi, ya, kemarin di Polda Metro Jaya, pelapor itu tidak menyediakan bukti material. Apa tindak pidana yang diakibatkan yang diduga kami lakukan penghasutan tersebut? Mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan, dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formil. Jadi harus ada korban yang dihasut dan yang dihasut itu membuat kerusuhan atau membuat keonaran secara nyata. Argumen Rismon hingga Roy Suryo tampaknya tak bisa membuat tim penyidik Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan atas laporan Jokowi dan beberapa pelapor lainnya. Sebaliknya, Jokowi kini seperti berada di atas angin. Satu persatu tuduhan ijazah palsu yang dibawa kubu lawannya secara hukum berguguran. Dimulai dari penghentian penyelidikan laporan tim pembela ulama dan aktivis TPUA pada Jokowi di Bareskrim Mabes Polri. Melalui gelar perkara pada 22 Mei lalu, Bareskrim Polri menyebut ijazah Jokowi identik atau asli. Kemudian, gelar perkara khusus yang sepertinya tak mengubah hasil gelar perkara sebelumnya membuat Jokowi semakin yakin belum ada bukti yang bisa mematahkan keaslian ijazahnya di depan penegak hukum. Setelah kami mendapat penjelasan yang menurut kami penjelasannya sangat komprehensif.
baik dari UGM maupun dari penyidik, termasuk juga dari lapor. Jadi lumayan itu penjelasannya. Begitu pula langkah Polda Metro Jaya yang menaikkan laporan Jokowi yang membidik beberapa nama ke tingkat penyidikan. Ketika suatu perkara sudah naik penyidikan, lazimnya akan ada tersangkanya. Ya, kalau kita melihat dari proses yang sudah berjalan, ya keyakinan penyidik yang kemudian menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu oke lah kita perdebatkan katanya sah atau asli, tapi setidak-tidaknya laporan dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini kan kemudian tidak diproses kan di Barreskrim, dan kemudian ini jadi membuka peluang apa yang disoal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya ini dapat diangkat kembali begitu, karena objeknya kan sama. Nah, maka dalam konteks ini kalau hasil penyelidikan yang kemarin sudah dilakukan terhadap otoritas yang mengeluarkan ijazahnya Pak Jokowi, menurut kacamata penyidik, sepertinya kita bisa meyakinkan bahwa memang tidak, ini ijazahnya bukan ijazah palsu menurut penyidik gitu ya. Jokowi juga dibuat lega oleh putusan Pengadilan Negeri Solo yang tak melanjutkan sidang gugatan ijazah palsu yang diajukan pihak yang menuduh ijazah Jokowi abal-abal. Majelis Hakim mengabulkan keberatan Jokowi, KPU Solo, UGM, serta SMA Negeri 6 Surakarta sebagai tergugat. Lantas, bagaimana sikap serta langkah Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan kawan-kawan mereka atas gugurnya satu persatu laporan hukum terkait ijazah Jokowi, serta bayang-bayang pidana yang ada di depan mata? Masih ada proses tahapan prosedur yang panjang bagi para penyidik di Polda Metro Jaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, dan tentu saja ini akan menjadi novum ya, bukti-bukti baru yang akan kami kaitkan juga dengan yang ada di bukti pasar pramuka agar Barreskrim membuka kembali proses penyelidikan perkara, sehingga apa? Fokusnya perkara itu adalah untuk membuktikan dulu apakah ijazah saudara Joko Widodo asli atau tidak. Kalau nanti sudah dibuktikan baru masuk ke proses penyelidikan dan penyidikan dugaan pencemaran dan fitnah. Jangan sampai ada orang disidik dengan tuduhan fitnah, tuduhan pencemaran soal ijazah palsu, sementara ijazah ini belum ya dibuktikan hasil melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dari kacamata hukum pidana, bagaimana peluang Roy Suryo CS dalam perkara yang menimbulkan kegaduhan berlarut-larut tersebut? Toh yang menentukan orang itu bersalah atau tidak bersalah kan bukan tahapan penyidikan ya, tapi lebih kepada putusan hakim nantinya di pengadilan. Kalau kemudian dari hal tersebut terjadi penetapan tersangka kepada Bang Roy Suryo dan kawan-kawan, mereka masih bisa men-challenge di pra-peradilan, karena kan sudah masuk ke tahap penyidikan. Selama palu hakim belum diketuk, semua pihak, termasuk yang sudah berstatus tersangka, memiliki peluang yang sama untuk memenangkan perkara hukum, tak terkecuali kasus ijazah Jokowi. Proses hukum yang transparan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, tanpa ada balutan kepentingan apapun, menjadi kunci untuk menyudahi polemik ijazah mantan orang nomor 1 di negeri ini.